Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman soli dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, kususun keduanya, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, sudah siap belajar semuanya? Sudah semangat belum? Supaya kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Teman-teman, ada yang tahu tidak ya, kemarin tanggal 6 Juni hari Jumat kita merayakan hari apa ya? Ada yang ingat tidak? Atau ada yang tahu? Iya betul, kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tema Hari Raya Idul Adha, subtema hewan kurban. Teman-teman, Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban. Pada hari itu, umat Islam menyembelih hewan kurban dan dibagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita menyanyi bersama-sama ya. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai rasa syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban, kambing, sapi, domba. Berilah sedekah, fakir miskin duafa, enak dagingnya, nikmat rasanya, kulitnya juga bisa digunakan. Teman-teman tahu nggak ada kisah hebat yang menjadi asal-usul kurban? Yuk kita dengarkan bersama-sama kisahnya ya. Dahulu kala ada seorang nabi yang sangat taat kepada Allah, yang bernama Nabi Ibrahim. Beliau memiliki putra yang sangat solih dan penyayang, namanya Nabi Ismail. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Allah mengutus beliau untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim sangat sedih, tapi beliau tahu bahwa mimpi itu adalah utusan dari Allah. Keesokan harinya, dengan lembut Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, nak?" Lalu Nabi Ismail yang masih muda menjawab dengan tenang, "Ayahku, jika itu perintah dari Allah, lakukanlah. Aku siap." Masya Allah, mereka sangat taat dan ikhlas ya teman-teman. Tapi saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, Allah menggantikannya dengan domba yang sangat besar. Karena Allah hanya ingin menguji ketaatan mereka berdua. Nah, sejak saat itulah teman-teman dirayakannya Idul Adha, Hari Raya Idul Adha. Hingga sekarang kita melaksanakannya. Sekarang kita menyanyi lagi.
Suatu malam Ibrahim bermimpi, diperintah Allah menyembelih Ismail. Tiba waktunya melaksanakannya, Allah ganti Ismail dengan kambing. Ismail selamat, Ibrahim gembira. Itu sejarah hari Idul Adha. Teman-teman, sekarang kita berkenalan dengan hewan-hewan kurban. Hewan kurban ada 5 jenisnya. Hewan yang pertama, dia bertanduk, memiliki bulu yang pendek dan suaranya mbe. Hewan apa yaitu? Hewan kambing. Hewan kambing ini untuk 1 orang kurban. Hewan yang kedua, dia seperti kambing tetapi bulunya sangat tebal dan keriting. Dia juga bersuara mbe. Hewan domba. Hewan domba ini untuk 1 orang kurban. Yang ketiga, ada hewan, dia sangat besar dan sangat kuat. Suaranya mu. Hewan sapi. Hewan sapi ini untuk 7 orang kurban. Yang keempat, ada hewan, dia seperti sapi tetapi kulitnya lebih gelap dan tanduknya panjang melengkung. Dia untuk 7 orang kurban. Bisa untuk 7 orang kurban. Hewan kerbau. Biasanya kurban ini dilakukan di pedesaan, di daerah pedesaan. Yang terakhir, ada hewan, dia sangat tinggi dan mempunyai punuk di punggungnya. Biasanya kurban ini dilakukan di Arab. Hewan unta. Hewan unta ini bisa untuk 7 orang kurban. Tapi teman-teman, yang harus diingat, tidak semua hewan boleh untuk kurban. Hanya 5 hewan tadi ya. Apa saja tadi? Ada kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Nah, hewan kurban ini juga harus memenuhi syarat tertentu, seperti yang pertama harus sehat, artinya tidak boleh sakit. Yang kedua, tidak cacat, artinya tidak buta, tidak pincang, atau tidak kurus sekali. Yang ketiga, harus cukup umur. Domba dan kambing minimal umurnya 1 tahun. Sapi dan kerbau minimal umurnya 2 tahun. Sedangkan unta minimal umurnya 5 tahun. Sekarang saatnya kita belajar sambil bermain. Nah, teman-teman, kegiatan kita yang pertama yaitu membedakan hewan kurban dan bukan hewan kurban. Nah, di sini Kak Neni punya wadah yang berisi pasir. Di dalam pasir ini terdapat banyak macam-macam hewan. Kita akan mencari mereka dan menempatkan dengan sesuai tempatnya. Apakah mereka hewan kurban atau bukan hewan kurban? Let's go. Wah, hewan apa ini? Iya, betul, ini hewan sapi. Gimana ya suaranya? Iya, mu. Nah, hewan sapi ini termasuk hewan kurban atau bukan ya? Iya, ini hewan kurban. Kita akan taruh dia di sini. Wah, ada kelinci. Kelinci hewan kurban atau bukan? Kelinci bukan hewan kurban ya, teman-teman. Kita akan menaruhnya dia di sini. Nah, teman-teman, permainan kita selanjutnya yaitu memberi makan hewan-hewan kurban. Di sini Kak Neni ada hewan kambing, sapi, kerbau, dan juga domba. Nah, salah satu makanan mereka yaitu ada rumput.
Nah, di sini Kak Neni akan memilih hewan sapi dan domba. Kak Neni akan menuliskannya di sini. Hurufnya sapi ada apa aja ya? S, A, P, I, sapi. D, O, M, B, A, domba. Di sini Kak Neni akan menulis angka 3 dan 2. Kita akan memberi makan mereka sesuai dengan angka yang tertulis di sini. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, selanjutnya Kak Nani akan ajak kalian membuat topi kambing. Di sini ada staples, lem, dan juga gunting. Hati-hati ya teman-teman kalau menggunakan gunting. Nah, di sini ada gambar-gambar. Ini gambar tanduk kambing, ini telinga, ini kepala kambing, jenggot kambing, mata, mulut, dan juga hidung. Nah, langkah-langkahnya kita akan menggunting semuanya. Kita akan gunting satu persatu. Sudah jadi teman-teman, topi kambing. Nah teman-teman yang solih dan solihah, hari ini kita sudah bermain dan belajar sangat banyak sekali. Tadi kita bermain apa saja? Bermain membedakan hewan kurban dan bukan hewan kurban, memberi makan hewan-hewan kurban, dan membuat topi kambing. Bagaimana perasaannya hari ini teman-teman? Senang, alhamdulillah. Kita juga sudah belajar. Coba kita ingat-ingat, siapa nama Nabi yang sangat taat kepada Allah, yang ikhlas menyembelih putranya? Iya betul, Nabi Ibrahim. Kita tadi belajar menyebutkan hewan kurban. Hewan-hewan apa saja ya? Kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Hebat, pinter semuanya. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Kak Neni hari ini. Semoga kalian tumbuh menjadi anak yang solih dan solihah, yang taat, penyayang, dan suka berbagi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.